Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Tapi Yangke tidak berpikir terlalu banyak. Ini adalah kota bumi, sangat dekat dengan pavilion surga. Adalah normal bagi para murid untuk turun ke melakukan aktivitas. Tidak lama kemudian, Yangke datang ke toko beras Bos Mihang yang menempati 2 rumah di jalan. Dan bisnisnya berkembang pesat. Seorang pegawai sibuk di dalam dan di luar. Bos Mihang sedang melakukan perhitungan di konter, dan dia juga menyapa para tamu. Setelah menunggu lama, jumlah orang yang datang untuk membeli beras berangsur-angsur berkurang. Dan Yangke masuk ke toko beras. Bos wanita, Yangke menyapa, dan bos wanita yang berusia sekitar 40 tahun itu mendongak dan segera tersenyum. Adik laki-laki, Anda di sini untuk membeli beras lagi? Ya. Yangke langsung pergi ke yang termurah di depan beras merah. Dia menunjuk ke kantong beras dan berkata, "Beri saya sebuah tas." Pemilik menjawab, dan sambil memegang beras di kantong kain, dia mengoceh. "Adik, kamu datang untuk membelinya sekali sebulan. Apakah ini cukup?" Yangke berkata, "Pada dasarnya cukup." "Bohong." Pemilik memberi Yangke tatapan putih. "Lihatlah lengan dan kaki Anda yang kurus. Bagaimana Anda bisa seperti ini? Jika kamu tidak cukup makan." Yangke tersenyum canggung. "Saya juga akan pergi berburu di pegunungan, jadi saya masih tidak akan lapar." Bos di konter yang tampaknya berkonsentrasi pada penyelesaian akun berkata tanpa mengangkat kepalanya, "Sialan, ada beras lama di sana. Berikan saja pada adik laki-laki." "Semuanya terserah Tuan," jawab pemilik sambil tersenyum. "Bagaimana ini bisa berhasil? Kamu juga beroperasi dengan anggaran kecil." Yangke melambaikan tangannya dengan cepat. Pemiliknya memasang wajah serius. "Lagi pula tidak ada yang bisa dilakukan. Beras lama itu ada cacingnya, jadi tidak bisa dijual. Tapi kepala rumah bilang ulat beras ini lebih bergizi daripada nasi putih. Jadi Anda tunggu sebentar, saya akan memberikannya kepada Anda. Dan ambillah." Saat dia berbicara, dia berjalan menuju aula belakang. Saat ini Yangke memiliki perasaan campur aduk dan dia tidak tahu harus berkata apa. Selama ini, setiap kali dia datang ke toko beras untuk membeli beras, bos yang baik hati dan istri bos akan memberinya lebih banyak. Dan mereka akan membuat beberapa alasan, seperti kenapa berasnya ada ulat, dan seterusnya. Sebenarnya itu nasi putih yang enak. Hal ini membuat Yangke yang pernah percaya bahwa tidak ada cinta sejati di dunia ini merasa sedikit sedih. "Terima kasih Paman He." Suara Yangke sedikit bergetar. Bos tersenyum dan mengangkat kepalanya. "Saya sendirian, siapa yang tidak turun? Jika Anda lapar di masa depan, datanglah ke sini. Kami tidak punya banyak hal untuk dilakukan, tetapi beras ini sudah cukup." "Ya." Yangke menunduk dan dia merasa masih ada orang baik di dunia. Saat dia merasa emosional, 2 orang laki datang ke Mihang, dan satu-satunya pelayan di toko itu menyambutnya dengan hangat. Sebelum dia bisa berbicara, dia ditendang ke tanah oleh salah satu dari mereka. "Hei!" Kakak kedua jatuh ke tanah dan melakukan jungkir balik yang besar. Jatuhnya sangat keras dan dia tidak bangun untuk waktu yang lama. "Ada apa?" "Bos, dia buru-buru berlari keluar dari konter." Yangke juga menarik Sioer dan menatap mereka berdua. Saya melihat wajah kedua orang ini penuh dengan roh jahat. Salah satunya pucat dan menutupi perutnya dengan tangan. Tampak lemah,
yang lain menopangnya. Dia lahir dengan punggung bungkuk dan harimau. Itu adalah orang yang menendang Sioer. Siapa bosnya? Teriak orang yang membantunya. Saya, ada apa? Bos itu dengan cepat menjawab, dia hanya seorang pedang biasa, tetapi dua pria di depannya penuh dengan daging, dengan pedang di pinggang mereka, dan mereka terlihat garang. Yah, Anda bos berhati hitam. Anda benar-benar menjual beras beracun kepada saudara saya. Lihat, dia sekarang betapa kuat dan kuatnya pria ini setelah memakan nasi Anda. Saudaraku, biasanya meninjau mengalahkan harimau tidak masalah, tapi sekarang dia akan kehilangan kesadaran. Anda bos yang berhati hitam, Anda hanya ingin menghasilkan uang, dan Anda tidak menganggap serius kehidupan manusia. Pria itu berteriak dengan keras, yang membuat bos itu menjadi pucat karena ketakutan dan berkata, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa seperti ini? Pria itu meraung lagi. Bagaimana saya tahu? Kakak saya membeli beras dari Anda pagi ini, memasak sepanci bubur, dan setelah makan menjadi seperti ini. Jika tidak, tidakkah Anda ingin pergi ke Huang-Huan dengan saudara laki-laki saya? Bose berkeringat. Dia terus menyeka lengan bajunya dan berkata, orang yang kuat ini saya khawatir mungkin ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Apa? Kalau bukan karena makan nasimu, bagaimana mungkin anakku bisa seperti ini? Pria besar itu meraung dengan tegas. Yangke menyaksikan dengan mata dingin, melihat semuanya ke matanya. Yangke tidak bisa lebih kecil tentang karakter Bos He. Dari waktu ke waktu, dia akan membantu diri sendiri dan memberinya sesuatu secara gratis. Bagaimana mungkin orang yang begitu baik melakukan hal seperti itu? Belum lagi, Bos He sama sekali tidak berhati hitam. Bahkan jika dia benar-benar seorang pengusaha yang berhati hitam, dia tidak akan pernah meracuni beras yang dijualnya. Jika berita itu menyebar, bagaimana dia akan berbisnis di masa depan? Siapa yang berani membeli beras darinya? Alasan yang dibuat oleh keduanya sangat kasar, sehingga mereka tidak tahan dimarahi. Karena itu, kedua pria ini pasti datang untuk memeras orang. Tapi cara ini terlalu kejam, hanya untuk memotong kekayaan orang. Meskipun Yangke kurus dan lemah, dia adalah seorang seniman bela diri, muda dan berdarah. Bos, dia baik padanya. Bagaimana dia bisa melihatnya? Segera dia berdiri dengan wajah serius dan berkata dengan dingin, "Kalian berdua? Apa?" Salah satu dari mereka memelototi Yangke dan emosinya menjadi semakin mudah tersinggung. Sebelum Yangke membuka mulutnya untuk berbicara, Bos He dengan cepat melintas di depannya untuk memblokirnya, memberi isyarat padanya dan perlahan menggelengkan kepalanya. "Paman He?" Yangke tertegun. "Berikan uang dan hilangkan bencana." "Bos," dia berkata dengan lembut. Yangke menghela nafas tak berdaya. Agar Bos He mengatakan ini, dia dapat dengan jelas melihat niat kedua pria ini. Tapi bukan pintu untuk berbisnis. Hasilkan uang dengan harmoni. Pertengkaran barusan telah menarik perhatian banyak orang. Jika keterikatan berlanjut, reputasi Bos He mungkin akan hancur. Meskipun dia tahu bahwa mereka ada di sini untuk memeras orang. Bos He tidak punya pilihan selain mengikuti mereka. Hanya untuk mengusir kedua dewa wabah itu dengan cepat. Dalam keputusasaan, Bos He hanya bisa tersenyum di wajahnya dan berkata, "Keracunan saudara gue seharusnya tidak ada hubungannya dengan beras saya." Setelah mendengar ini, mereka berdua akan marah. Kata Bos He lagi, "Tetapi meskipun itu tidak masalah karena Anda datang ke tempat saya.
maka saya tidak dapat melepaskannya. Kakakmu sangat menderita sehingga orang tidak dapat menanggungnya. Lebih baik pergi ke dokter untuk konsultasi. Tentu saja, jika kalian berdua tidak punya biaya, saya bisa memberikan biaya konsultasi untuk kalian berdua. Ketika Bos He mengatakan ini, jelas bahwa dia akan membuang-buang uang dan menghilangkan bencana. Jika kedua orang ini benar-benar ingin memeras uang, mereka akan menerimanya begitu bertemu. Selain itu, ucapan Bos He juga dapat membuat penonton menyimpulkan kebenaran masalah tersebut darinya. Dan mereka tidak khawatir dengan rusaknya reputasi tokonya, yang bisa dikatakan kedap air. Tanpa diduga, dua orang di sini berlawanan tidak memiliki niat sedikit pun untuk berkompromi setelah mendengar ini. Dan orang yang membantunya tiba-tiba marah. Anda bos berhati hitam. Anda mempermalukan dua saudara laki-laki saya sebagai perampok yang merampok rumah. Benar-benar tidak masuk akal. Kedua saudara laki-laki saya duduk tegak. Sejujurnya saya memiliki hati murni yang masih dalam hidup ini. Tetapi, Anda bos yang berhati hitam, menjual beras beracun, di mana hati nurani Anda? Mendengar itu, Yangke melengkungkan bibirnya sambil mendengarkan. Sejauh kebajikan seperti ini, baik-baik saja. Duduk tegak, dia memiliki hati nurani yang bersih dalam hidup ini. Bos He juga berdiri di sana dengan bingung. Kenapa? Bukankah keduanya datang untuk memeras ungu? Tepat ketika dia tidak tahu bagaimana menghadapinya, seorang pemuda tampan keluar dari kerumunan. Pemuda ini seumuran dengan Yangke, tetapi dia terlahir tampan dan tampan, dengan bibir merah dan gigi putih. Dia tahu bahwa kondisi hidupnya 1000 kali lebih baik daripada Yangke. Pria muda bernama Sisiran berjalan ke arah dua pria besar itu dan berjalan mengelilingi mereka dengan penuh minat, mendejakkan mulut sambil berbalik. Meskipun semua orang yang lain tidak tahu pria itu muncul, tetapi hanya Yangke yang menyipitkan matanya, dan dia tiba-tiba teringat bahwa dia sepertinya telah melihat ketika orang ini di luar gang sebelumnya. Dan pria itu yang memelototinya dan pemuda depannya juga ada di sana saat itu. Bukankah ketiga orang ini berada dalam kelompok yang sama? Yangke tiba-tiba mencium bau persengkongkolan yang kuat. Dan murid pavilion surga yang tiba-tiba berjalan keluar dari kerumunan berputar-putar di sekitar dua pria besar beberapa kali dengan ekspresi agak sinis di wajahnya dan matanya secara bertahap menjadi mengejek. Melihat pengunjung itu tidak baik, kedua lelaki besar itu mengurutkan keningnya dan orang yang membantunya memutar matanya dan berteriak dengan marah. Anda berbalik, membuat kepala lelaki tua itu pusing. Apa yang ingin kamu lakukan? Pria muda itu tersenyum berdiri di depan keduanya, menatap tajam ke arah orang yang diracuni, dan berkata, wajah ini pucat dan pucat. Sepertinya dia telah diracuni. Dia berkata dengan kejam, jika bukan karena ini, mengapa kedua saudara laki-laki saya mempertahankan nyawa mereka untuk datang ke sini daripada pergi ke dokter? Hanya untuk mengekspos bos berhati hitam ini, sehingga semua orang tidak datang ke sini untuk membeli beras lagi. Mendengar itu, Bos He wajahnya menjadi pucat, dan dia tidak tahu apa tujuan kedua orang itu. Bos Jie bisa mengerti bahwa mereka di sini untuk memeras uang, tetapi kejahatan yang ingin mereka tambahkan benar-benar membingungkan dan tidak jelas. Ketika dia sedang berpikir, Yangke bertanya dengan lembut, Paman He, apakah kamu telah menyinggung seseorang selama ini? Bos Jia berpikir keras dan berkata dengan wajah sedikit, tidak. Itulah mengapa beras Anda memblokir seseorang cara menghasilkan uang. Meskipun Yangke masih muda, dia telah melihat banyak kritik di dunia. Jadi dia memikirkan kemungkinan ini begitu dia memikirkannya. Usaha kecil, uang macam apa yang bisa diblokir?
Bose menggelengkan kepalanya berulang kali. Ini aneh. Yangke menyipitkan matanya dan melihat ke depan, mencoba mencari tahu kemungkinan hal-hal di dalam hatinya, tetapi dia masih tidak bisa mengetahuinya. Di halaman depan toko, setelah mengajukan pertanyaan, pemuda dari pavilion surga tiba-tiba mencibir dan berteriak marah pada pria berwajah pucat itu. Lihat triknya! Sambil berteriak, dia menggunakan tipuan harimau hitam untuk menggali jantungnya dan langsung menuju ke jantung orang yang diracuni. Hal yang mencengangkan terjadi. Pria beracun yang tampak lesu dan mengerang sejak dia muncul, seolah-olah dia telah melangkah ke gerbang mereka, melompat mundur dengan penuh semangat ketika sebuah tinju memukulnya. Begitu dia bergerak, warna putih kebiruan di wajahnya langsung memudar dan menjadi sangat kemerahan. Kerumunan penonton berseru, jelas terkejut dengan perubahan mendadak ini. Anda telah diracuni. Pria muda dari pavilion surga memandang kedua pria besar itu dengan sinis. Anda memiliki keterampilan seperti itu. Bahkan setelah kamu diracuni, saya mengagumi Anda. Kedua pria besar itu menjadi pucat saat tipuannya terungkap. Pada saat yang sama, para penonton juga mencemooh. Mereka bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu kebenarannya? Setelah melihat ini, untuk beberapa tujuan yang tidak diketahui, kedua pria ini datang ke sini berpura-pura diracuni dan memfitnah Bos He. Tetapi pemuda di pavilion surga mengungkap tipuan mereka untuk sesaat. Sidang itu penuh dengan penghinaan terhadap kedua pria itu dan pujian untuk pemuda dari pavilion surga. Pemuda itu sendiri menyenangkan. Kali ini gelar pahlawan muda dikonfirmasi. Yangke memiliki perasaan yang lemah. Ini memanfaatkan perasaan ganda. Itu adalah permainan untuk memperjuangkan keadilan, mencangkul yang kuat dan membantu yang lemah, dan kemudian membalas budi jika saya tidak sengaja melihat mereka bersama di gang. Ketika saya datang ke sini, saya khawatir saya akan tertipu saat ini. Tapi mengapa mereka membuat keributan seperti itu? Kedua lelaki besar itu tidak bisa berpura-pura lagi. Saat ini, mereka membelototi pemuda di pavilion surga dengan kejam dan berkata, "Nak, siapa Anda? Beraninya Anda ikut campur dalam urusan kakak saya?" Tepat mendengar kata-kata pavilion surga, salah satu pria besar tampak cukup takut dan berkata dengan wajah keras, "Ternyata dia adalah murid pavilion surga. Tidak heran dia terlahir sebagai naga di antara manusia. Hari ini saya dan kedua saudara laki-laki saya telah mengaku dan saya akan mengingat Anda. Nak, masih ada gunung dan sungai. Jadi kita akan bertemu lagi." Pernyataan ini sepertinya sedang dibahas membuat Yangke ingin tertawa. Sumo mencibir dan berkata, "Ayo pergi, jangan berikan." Pada titik ini, jika tidak ada kecelakaan, kedua pria itu mungkin akan pergi. Dan Sumo ini pasti akan dipuji oleh semua orang. Tapi Yangke tidak ingin membuat Bos He dalam kegelapan. Sebelum mereka berdua pergi, dia dengan cepat berteriak, "Anda tidak bisa membiarkan mereka pergi. Penjahat ini tercela dan menjebak pengusaha yang baik. Hari ini dia adalah bisnis besar. Jika kita tidak memberi mereka pelajaran, mungkin giliran toko pakaian Liu dan toko kelontong Jiang besok." Sebagian besar penonton adalah pemilik toko di daerah sekitar, dan mereka menonton kegembiraan. Jadi mereka tidak membantu tetapi merasa sedih ketika mendengar ini. Saya berpikir itu benar. Bagaimana bisa dua orang tercela ini pergi begitu mudah? Jika dia membiarkan mereka pergi hari ini, jika mereka datang ke toko saya besok, saya akan kehilangan uang dan merusak reputasi saya. Saat itu, saya tidak seberuntung Bos He.
karena seseorang menyelamatkannya. Memikirkan hal ini, orang-orang yang akan memberi jalan segera berdiri tegak dan semua memandangi dua pria besar di lapangan dengan ekspresi tidak ramah. Yangke dengan jelas melihat jejak keheranan dan kepanikan di mata Sumo. Pada saat ini, Sumo mengikuti sumber suara Yangke dan menatapnya. Keduanya saling memandang dan yang terakhir segera menyesuaikan ekspresinya. Yangke terkekeh padanya dan melemparkan bebek itu ke rak. Junior ini sepertinya kata pepatah, orang baik akan melakukan yang terbaik dan mengirim Buddha ke barat. Bagaimana kalau Anda dan saya menyatukan keduanya? Sumo melihat Yangke kurus dan terlihat sangat lemah. Dia benar-benar menyebut dirinya junior dan rencana saat ini terganggu. Jadi dia tidak bisa menahan rasa kesal. Siapa junior Anda? Yangke berkata, saya juga seorang murid pavilion surga dan saya telah berada di sekte itu selama lebih dari 3 tahun. Sumo terdiam. Ini dia benar-benar kakak laki-lakinya. Ayo bergosip. Yangke melangkah maju dan berkata dengan benar. Ketika saya berjalan di dunia, yang paling penting adalah menjadi karakter yang sopan. Dan itu adalah tugas saya untuk menjadi pria yang sopan. Saudaraku, Anda tidak bisa membiarkan saudara menjadi lebih cantik dari sebelumnya. Biarkan Anda dan saudara laki-laki saya bergandengan tangan untuk mengalahkan dua penjahat tercela ini hari ini. Dan memberikan keadilan kepada Bos He. Dan memberikan masa depan yang cerah bagi kota Wumei ini. Setelah beberapa terorika, sekelompok orang menyerbu. Mendengar itu, Sumo penuh dengan kekhawatiran. Dia hanya merasa diseret ke kepala sebagai pencuri oleh kakak senior yang belum pernah dia temui sebelumnya. Dan sekarang dia tidak bisa turun. Bahkan jika dia mau, kedua pria itu juga melihat ke sini. Sumo mengangkat kepalanya dan menatap mereka. Merasa bersalah untuk beberapa saat. Adik laki-laki, ayo pergi. Yangke meraih bahu Sumo dan bergegas, yang membuat Sumo ingin menangis tetapi tidak menangis. Dari mana kakak senior ini melompat keluar ini benar-benar menjadi masalah besar baginya. Tapi sekarang dia telah sampai pada titik ini. Sumo tidak punya pilihan selain bergegas menuju kedua pria itu sambil mengedipkan mata pada mereka. Menyuruh mereka untuk tetap tenang dan mencari kesempatan untuk membiarkan mereka pergi. Kedua pria itu sedikit mengangguk, semuanya terlihat oleh Yangke. Semakin menegaskan tebakan di hatinya. Di sana, Bos He khawatir Yangke akan menderita. Jadi dia mengambil beban dan bergegas mendekat. Berteriak, tetangga, tua dan muda, berhenti menonton pertunjukan, datang dan bantu kedua adik laki-laki. Didorong oleh Bos He, para penonton tidak lagi menonton dan mereka semua berkerumunan. Untuk sementara, ada kerumunan orang di depan antrian di toko Bos He, dan itu sangat meriah. Kedua pria besar itu pada awalnya tidak terlalu peduli, tetapi setelah melihat pemandangan ini, mereka menjadi pucat karena ketakutan. Dan hanya sempat berkata, jangan menampar wajahmu. Mereka memeluk kepala mereka dan berjongkok di tanah. Meskipun pedang di jalan ini adalah orang biasa, mereka juga meledak dengan kekuatan tempur yang mencengangkan saat ini. Jelas pedang ini kurang lebih telah diproses oleh orang lain. Dan mereka paling membenci orang seperti ini dalam hidup mereka. Sekarang mereka memiliki seseorang untuk melampiaskan amarah. Meskipun jadi bagaimana mereka bisa menjadi lembut. Terutama petugas di toko beras, Bos He yang meletakkan 2 tas kain di kepala kedua pria itu. Tepat satu untuk masing-masing. Kali ini semua orang memukulinya lebih keras. Lagi pula, kedua pria besar ini tidak bisa melihat siapa yang memukulinya.
Jadi tentu saja mereka tidak perlu khawatir diselesaikan oleh kedua pria itu. Sekarang ada banyak orang dan kekuatan yang baru saja mengadakan pertunjukan. Dan sebelum dia punya waktu untuk memulai, dia diperas oleh para pedagang ini. Setelah sekian lama, para pedagang berangsur-angsur berhenti. Hanya menyisakan dua lelaki yang meringkuk di tanah sambil meratap. Tas kain yang menutupi kepalanya juga tertiup angin. Sumo mengerahkan pandangannya ke dalam dan memanggil ibunya. Telapak kakinya agak sempit. Saya melihat bahwa dua pria yang awalnya sangat kekar dan tinggi, sekarang memiliki hidung yang bukan hidung, mata yang bukan mata, dan wajah mereka bengkak seperti kepala babi. Jadi seharusnya ibu mereka tidak dapat mengenali mereka karena mereka telah dipukuli. Situasi ini terjadi karena kedua pria itu sendiri tidak memiliki banyak kekuatan. Meskipun mereka memiliki pedang di pinggang mereka, tapi sepertinya mereka itu hanya hiasan. Karena jika keduanya benar-benar seorang master, bagaimana dia bisa peduli dengan serangan orang-orang biasa ini? Ketika kedua orang ini dirobohkan, banyak pedagang merasakan bau mulut, tetapi mereka tetap berkumpul dan menolak untuk pergi. Namun kedua pria itu memperhatikan bahwa wajah orang-orang itu tidak terlihat baik dan mereka ketakutan. Salah satu dari mereka mengulurkan tangannya dengan gemetar, mengangkatnya ke arah Sumo dan berteriak dengan lemah. Wajah Sumo berubah drastis dan dia meraung. Apa yang Anda bicarakan? Apakah Anda masih ingin Tuan Muda memberimu tulang yang renyah? Yangke melihatnya di matanya, tersenyum di dalam hatinya, berjalan dan berkata dengan keras, "Ini dua penjahat tercela. Saya tidak tahu berapa banyak perusahaan yang telah dirugikan oleh metode ini. Sungguh keji memaksa orang untuk menghancurkan keluarga mereka." Kata-kata Yangke dibesar-besarkan, tetapi dia tidak tahan dengan kenyataan bahwa orang-orang hadir semuanya pedagang, dan untuk sementara itu membuat orang merasakan hal yang sama. Dia adalah Miseng, pelayan di toko. Saudara junior ini lebih baik dibunuh mereka dengan satu pisau, agar mereka tidak pernah berpikir untuk melakukan kejahatan lagi. Dan itu bisa dianggap sebagai melakukan keadilan bagi surga. Setelah kata-kata Yangke keluar, semua orang yang hadir terkejut, dan keduanya pria yang jatuh ke tanah berkeringat dingin di dahinya, dan menatap Yangke dengan ngeri. Mereka tidak pernah menyangka pemuda kurus akan memiliki hati yang kejam. Mata Sumo membelalak dan dia memandang Yangke, ingin melihat apakah dia bercanda. Tetapi Yangke memiliki ekspresi serius di wajahnya. Jelas berniat untuk menganggapnya serius. Sejujurnya, mereka kedua pria ini penuh kebencian. Mereka tidak bersama atas kematian. Kata-kata Yangke tidak diragukan lagi terlalu kejam. Sumo berkata, "Kakak senior ini, apakah ini tidak terlalu banyak?" "Terlalu banyak?" Yangke menggelengkan kepalanya dengan serius. Jika rencana mereka berhasil hari ini, maka toko beras Boshe mungkin bangkrut. Jika toko beras Boshe bangkrut, bagaimana keluarganya bisa bertahan? Ini untuk mendorong orang ke situasi putus asa. Jadi bagaimana terlalu banyak untuk membunuh mereka? Anda tahu ada harga yang harus dibayar untuk mereka yang dilakukan seseorang. Awalnya orang-orang dan pedagang itu tidak tahan melihat proposal Yangke untuk membunuh orang. Tetapi setelah mendengar beberapa kata ini, mereka merasa ada kebenaran dan mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Tapi bagaimanapun juga, bahkan jika mereka ingin membunuh orang, mereka tidak perlu membunuh mereka. Mereka bergerak, jadi semua orang hanya menonton dari pinggir.
Hanya Bos He yang ingin berbicara, tetapi dihentikan oleh mata Yangke. Meski begitu, Anda tidak bisa membunuh orang dengan santai. Sumo benar-benar terburu-buru. Kakak senior di depannya ini sangat kejam dan tanpa ampun. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Rencananya bagus, membiarkan kedua orang ini keluar untuk memfitnah Bos He, lalu melakukan penyelamatan sendiri. Dengan cara ini, dia akan benar. Saya sangat bersyukur bahwa tujuan saya tercapai, tetapi saya tidak menyangka bahwa kakak senior yang kejam akan melompat keluar dan membunuh saya sesekali. Ini sangat buruk. Sumo dapat dengan jelas melihat bahwa kedua pria di tanah sedang melemparkan ke arahnya mata yang datang untuk berdoa. Berharap aku bisa menyelamatkan mereka. Bahkan ada sedikit ancaman di mata itu. Bagaimana mungkin Sumo tidak mengerti apa artinya? Semua belalang terikat pada seutas tali. Jika kita mengalami kesulitan, seharusnya tidak lebih baik. Jadi terlihat seperti ini. Pada saat ini, Yangke tersenyum dan berkata, "Saudara muda, menggunakan hati nurani untuk mengganggu hukum, dan kesatria menggunakan seni bela diri untuk melanggar larangan. Saya adalah orang di Jianghu, yang mana yang memiliki sedikit nyawa. Mungkinkah saudara junior tidak bisa melakukannya? Atau kalian sudah saling kenal? Itu sebabnya Anda tidak ingin membunuhnya?" Jantung Sumo berdetak kencang. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Yangke. Tetapi dia melihat pihak lain tersenyum dan menatapnya dengan sempit. "Kakak senior, apa maksud Anda dengan kalimat ini?" Wajah Sumo menjadi dingin dan dia bertanya-tanya apakah rencananya dapat dilihat olehnya. Tapi dia tidak menunjukkan kekurangan sama sekali. Bagaimana dia bisa dilihat? Dia tidak tahu bahwa Yangke akan melihatnya. Hanya karena dia tidak sengaja melihatnya, ini benar-benar kebetulan. Jika bukan karena itu, Yangke akan dibodohi hari ini. Bos dia adalah orang yang cerdas, dan dia tidak bisa tidak bertanya dengan curiga. "Adik laki-laki, apakah Anda bicarakan yang mana?" Yangke cukup mengincar Sumo. Bagaimana mungkin Bos He tidak melihatnya? Yangke menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Apalagi menunjukkannya, tetapi masih menatap Sumo. "Saudara muda, saya pikir Anda juga orang yang berani. Tetapi mengapa Anda ragu untuk melakukan keadilan untuk langit hari ini? Terlebih lagi, Anda memiliki kakak senior untuk menemani Anda bersama. Apa yang Anda takutkan?" "Apa yang saya takutkan?" Sumo tertawa, wajahnya berkedut, seolah dia berkata pada dirinya sendiri. Apakah saya takut? Bukankah itu hanya membunuh seseorang? Siapa yang belum pernah membunuh siapapun sebelumnya? Seolah-olah dia mengakui dirinya sendiri. Dia tampak pendek di depan Yangke tanpa membunuh siapapun. Lagi pula, itu adalah hati seorang pemuda. Sangat bersemangat dengan Yangke. Sumo tidak bisa segera mundur. Segera Sumo menatap kedua pria itu dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Begitu kedua pria itu menatap mata Sumo, mereka tahu bahwa sesuatu akan terjadi. "Saudara muda, ayo pergi." Yangke terus mengipasi Yin Feng untuk menyalakan wasiat yang membuat Sumo terengah-engah dan mengangguk perlahan. Begitu kedua pria besar itu melihat situasi ini, mereka langsung tahu bahwa situasinya tidak baik dan nyawa mereka adalah bahaya. Jadi bagaimana mungkin pria yang baru saja membantunya menahan diri? Segera melompat, menunjuk ke hidung Sumo dan berkata, "Sumo, Anda penjahat berbahaya. Anda setuju untuk membiarkan saudara laki-laki Anda datang ke toko beras He untuk bertengkar. Dan kemudian Anda datang untuk menyelamatkan Bos He. Untuk mendapatkan bantuannya,
Sekarang Anda benar-benar ingin menyerang saudara Anda sendiri. Sepertinya Anda tidak sebaik babi dan anjing. Anda adalah sampah yang tumbuh di ampas. Anda kentut. Sumu juga marah ketika dia diekspos sebagai penjahat di muka umum. Pria besar itu terus mencibir, tetapi dia tidak ingin melukai wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menutupi sudut mulutnya dengan teriakan, mendesis dan tersentak, dan bersorak. Semuanya, pemuda dan tua, saudara laki-laki, saya ada di sini hari ini, dan ini semua adalah idenya. Bahwa bisnis berasnya mencari masalah. Dia menaksir putri bos He, tetapi orang lain memandang rendah dia. Jadi dia datang dengan ide gila ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.